Di dunia Naruto, kekuatan genjutsu atau ilusi merupakan aspek penting dalam pertarungan ninja. Genjutsu bukan hanya tentang mengelabui lawannya, tetapi juga bisa menjadi senjata mematikan yang dapat mengubah jalannya pertempuran. Dari teknik yang mengendalikan pikiran hingga ilusi yang menyiksa secara mental, genjutsu ini memainkan peran kunci dalam strategi pertempuran shinobi. Karena masing-masing teknik genjutsu ini terlihat berbeda dan ditakuti di dunia shinobi. Genjutsu di Naruto lebih dari sekedar trik dan ilusi. Mereka adalah manifestasi dari kekuatan dan kecerdikan seorang shinobi. Dan genjutsu merupakan contoh sempurna dari bagaimana teknik ilusi bisa menjadi senjata mematikan dan mengubah nasib pertempuran. Nah, mereka mengingatkan kita bahwa dalam dunia shinobi, kekuatan fisik saja tidak cukup, karena kecerdasan, strategi, dan kontrol mental juga memegang peran penting dalam sebuah pertempuran shinobi. Nah, pada pembahasan kali ini, kita akan menjelaskan beberapa genjutsu yang paling mematikan di Naruto, dengan menjelaskan keunikan dan kekuatan masing-masing teknik yang membuat mereka berbeda dan ditakuti di dunia shinobi. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya, agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Pertama, teknik kontrol pikiran klan Yamanaka. Teknik kontrol pikiran milik klan Yamanaka adalah genjutsu canggih yang memungkinkan penggunanya untuk memasuki dan mengkontrol pikiran orang lain. Dengan teknik ini, anggota klan Yamanaka dapat memanipulasi tindakan lawan, memaksa mereka bertindak sesuai keinginan penggunanya. Kemampuan ini sangat berguna dalam pertempuran, yang memungkinkan penggunanya untuk mengubah lawan menjadi sekutu sementara, atau bahkan menyabotase mereka dari dalam tubuhnya. Selain itu, teknik ini dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi, menjadikannya alat intelijen yang berharga. Dalam interogasi, anggota klan Yamanaka dapat mengekstrak rahasia dan rencana musuh tanpa perlu metode fisik. Ini tidak hanya membuat teknik ini menjadi alat untuk pertempuran, tetapi juga untuk strategi perang. Namun, penggunaan teknik ini memerlukan konsentrasi tinggi dan memberikan resiko jika lawan memiliki pertahanan mental yang kuat. Dan kelemahan ini menunjukkan bahwa meskipun teknik ini sangat kuat, tetap diperlukan keahlian dan pengalaman yang tinggi untuk menggunakannya secara efektif. Kedua, Kokuangyo no Jutsu, Bringer of Darkness Technique. Teknik ini memungkinkan penggunanya untuk menciptakan kegelapan total, sehingga korban tidak dapat melihat apapun kecuali dirinya sendiri. Kelebihan dari teknik ini adalah kemampuannya untuk mengisolasi lawan dalam kegelapan, membuatnya mereka rentan terhadap serangan atau manipulasi lanjutan. Nah, Kokuangyo no Jutsu ini efektif dalam pertempuran satu lawan satu atau melawan sekelompok lawan. Alasannya karena teknik ini dapat menyebabkan kebingungan dan kepanikan di antara barisan musuh. Dan kekuatan nyata dari Kokuangyo no Jutsu ini terletak pada kemampuannya untuk mengendalikan medan pertempuran, memberikan keuntungan strategis bagi penggunanya. Dalam keadaan kegelapan total, lawan menjadi tidak mampu mempertahankan diri dengan baik dan memberikan peluang bagi pengguna genjutsu ini untuk menyerang atau melarikan diri. Dan ini menjadikan Kokuangyo no Jutsu sebagai alat yang sangat berguna di situasi pertempuran. Ketiga, Magu Genjutsu Jigokudo. Demonic Illusion Hell Viewing Technique atau Magu Genjutsu Jigokudo adalah genjutsu yang digunakan oleh Kakashi Hatake. Teknik ini memungkinkan penggunanya untuk memproyeksikan ilusi yang menyiksa secara mental ke dalam pikiran korban. Genjutsu ini bekerja dengan menggali ketakutan terdalam korban dan memanifestasikannya dalam bentuk ilusi yang terlihat sangat nyata. Efektivitas genjutsu ini tergantung pada kemampuan penggunanya untuk memahami psikologi korban dan mengeksploitasi kekuatan mereka secara efektif. Teknik ini meskipun tidak secara fisik merusak, tetapi memiliki potensi untuk menyebabkan kerusakan psikologis musuh yang signifikan. Nah, korban dari hell viewing teknik ini seringkali ditinggalkan dalam keadaan trauma atau ketakutan yang parah, yang dapat mengganggu kemampuan mereka untuk melanjutkan pertarungan. Dalam beberapa kasus, efek psikologis dari genjutsu ini bisa berlangsung sangat lama setelah genjutsu ini dihentikan dan memberikan keuntungan psikologis jangka panjang bagi penggunanya. Meskipun tidak sekuat genjutsu lain dalam hal kekuatan fisik, hell viewing teknik adalah contoh sempurna dari bagaimana genjutsu dapat digunakan untuk memanipulasi dan mendominasi lawan dengan cara yang lebih halus dan pribadi. Kakashi sendiri dengan kecerdasannya dan pemahaman mendalam tentang pikiran manusia menggunakan teknik ini secara efektif untuk mengalahkan lawan tanpa perlu pertumpahan darah. Tsukuyomi. Tsukuyomi dikenal sebagai salah satu genjutsu terkuat dalam seri Naruto. Genjutsu Tsukuyomi ini adalah teknik khusus yang digunakan oleh Itachi Uchiha.
Teknik ini memungkinkan penggunanya untuk mengendalikan waktu, ruang, dan bahkan aspek fisik dalam ilusi yang dia ciptakan, yang membuatnya sangat mematikan bagi korbannya. Dalam penggunaannya, Itachi bisa memanipulasi pengalaman subjek hingga derajat yang ekstrim, yang menyebabkan korbannya mengalami trauma psikologis yang sangat intens hanya dalam hitungan detik. Dan kecepatan serta kekuatan genjutsu ini membuatnya hampir mustahil untuk dihindari atau dilawan, yang membuat Tsukuyomi ini menjadi salah satu genjutsu paling ditakuti di dunia Naruto. Nah, Tsukuyomi ini bukan hanya mematikan karena efek fisiknya saja, tetapi juga karena dampak psikologis yang mendalam pada korban. Korban Tsukuyomi ini bisa mengalami penderitaan selama berhari-hari, bahkan bertahun-tahun, walaupun dalam ilusi sementara hanya beberapa detik berlalu di dunia nyata. Nah, teknik ini juga sangat berbahaya, sehingga bahkan shinobi terkuat pun bisa jatuh ke dalam keputusasaan dan ketakutan yang mendalam setelah terkena genjutsu ini. Namun, penggunaan Tsukuyomi ini juga memiliki konsekuensi besar bagi penggunanya. Itachi sendiri mengalami tekanan besar pada matanya setiap kali menggunakan teknik ini, yang berkontribusi pada penurunan kesehatannya dan penglihatannya. Koto Amatsukami. Koto Amatsukami adalah genjutsu yang sangat kuat yang dimiliki oleh siswi Uchiha. Teknik ini memungkinkan penggunanya untuk mengendalikan pikiran korban tanpa mereka sadari. Koto Amatsukami memberikan pengaruh yang begitu halus sehingga korban tidak menyadari bahwa mereka sedang berada di bawah genjutsunya. Kekuatan utama dari Koto Amatsukami ini terletak pada kemampuannya untuk memanipulasi keputusan dan tindakan korban, yang membuat mereka bertindak sesuai keinginan pengguna dari teknik genjutsu ini. Dan ini adalah salah satu genjutsu paling canggih dan halus dalam seri Naruto. Dengan kemampuan untuk mengubah jalannya peristiwa tanpa menimbulkan kecurigaan, siswi Uchiha yang dijuluki siswi of the body flicker karena kecepatannya yang luar biasa, dikenal sebagai masternya genjutsu. Teknik ini begitu kuat sehingga bahkan Hiruzen Sarutobi Hokage ketiga mengakui kekuatannya. Nah, Koto Amatsukami bisa digunakan untuk mengendalikan orang-orang penting atau mempengaruhi keputusan penting dan menjadikannya alat yang sangat berharga dalam taktik ninja. Namun, penggunaannya sangat terbatas dan memerlukan jangka waktu yang panjang antara setiap penggunaannya atau cooldown yang panjang. Ketujuh, Izanami. Izanami, salah satu teknik terlarang dari klan Uchiha, adalah genjutsu yang dirancang untuk menghukum mereka yang menyalahgunakan Izanagi, yaitu genjutsu lain yang memungkinkan penggunanya untuk mengubah realitas. Nah, Izanami ini menciptakan lingkaran ilusi tanpa akhir, di mana korbannya terjebak dalam loop peristiwa yang tak berujung, atau putaran peristiwa yang tak berujung. Tujuan utama dari genjutsu Izanami adalah untuk memaksa korbannya untuk menerima nasibnya dan belajar dari kesalahannya. Selain itu, yang membuatnya unik di antara genjutsu lain yang cenderung lebih merusak atau mematikan secara mental dan secara langsung adalah karakteristik unik dari Izanami adalah bahwa dia tidak memerlukan kontak mata langsung. Berbeda dengan banyak genjutsu Sharingan lainnya, sebagai gantinya teknik Izanami ini mengandalkan pengalaman sensori korban untuk mengaktifkannya dan membuatnya sangat sulit untuk dihindari atau dipatahkan. Nah, Izanami ini dirancang sebagai alat untuk menyelamatkan mereka yang telah tersesat dalam kekuatan Izanagi, yang menawarkan jalan penebusan melalui penerimaan dan perubahan diri. Namun, efek dari Izanami ini bisa sangat menyiksa, terutama bagi mereka yang enggan mengakui kesalahan mereka. Pengguna Izanami juga memiliki konsekuensi yang signifikan bagi penggunanya, karena mata yang digunakan untuk melakukan genjutsu ini akan kehilangan penglihatan selamanya. Nah, konsekuensi ini menggambarkan filosofi klan Uchiha tentang keseimbangan dan pengorbanan. Meskipun jarang digunakan karena konsekuensinya yang berat, Izanami tetap menjadi salah satu genjutsu paling ikonik dan mematikan dalam seri Naruto. Karena genjutsu ini terkenal akibat kemampuannya yang unik untuk mengubah jiwa dan pikiran musuh. Dan teknik ini pernah dipakai oleh Uchiha Itachi saat melawan Kabuto. Kedelapan, Mugen Tsukuyomi. Mugen Tsukuyomi adalah salah satu genjutsu paling mematikan dan ambisius dalam seri Naruto. Genjutsu ini pernah dijalankan oleh Kaguya Otsutsuki dan kemudian Madara Uchiha. Genjutsu ini bertujuan untuk menghipnotis seluruh umat manusia di bumi. Dalam penggunaannya, dengan memproyeksikan mata Sharingannya pada bulan, pengguna genjutsu ini bisa menangkap seluruh dunia dalam ilusi yang tak terelakkan dan tak terhindarkan. Genjutsu ini menciptakan dunia impian bagi setiap individu dan menjebak mereka dalam ilusi yang tampaknya sempurna. Nah, konsep ini meskipun terdengar menenangkan, sebenarnya adalah upaya untuk mengkontrol seluruh populasi manusia dan menciptakan dunia tanpa konflik, tetapi juga tanpa kebebasan.
Nah, kekuatan Mugen Tsukuyomi ini tidak hanya terletak pada cakupan yang luas, tetapi juga pada kemampuannya untuk mempengaruhi semua orang tanpa pandang bulu. Setiap orang yang terkena cahaya bulan akan terperangkap dalam genjutsu ini, dan membuatnya hampir mustahil untuk melawan atau menghindarinya. Genjutsu ini menandai puncak kekuatan dari genjutsu sendiri, dan menunjukkan potensi maksimal dari mata Sharingan. Meskipun konsepnya adalah menciptakan kedamaian, cara yang dipilih dengan penghilangan kebebasan dan kehendak bebas, itu menunjukkan sisi gelap dari kekuatan genjutsu ini. Dan demikian adalah beberapa pembahasan tentang genjutsu-genjutsu yang mematikan di dunia Naruto. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.